Nama John Hartman mencuat sebagai sosok yang digadang-gadang mampu membawa revolusi besar bagi timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris itu disebut punya formula lengkap untuk membenahi problem klasik Garuda, inkonsistensi, disiplin, dan mentalitas juara. Wacana kedatangan John Hartman ke timnas Indonesia langsung memantik optimisme. Rekam jejaknya bersama Kanada menjadi referensi kuat. Ia bukan sekedar pelatih taktik, tetapi arsitek budaya tim yang sukses mengangkat performa tim nasional wanita dan pria Kanada ke level dunia. Jika diterapkan di timnas Indonesia, pendekatan ini bisa menjadi solusi atas masalah mental saat menghadapi laga besar. Dengan ikatan kolektif yang kuat, pemain tidak lagi bermain untuk individu, melainkan untuk tim dan negara. John Hartman juga dikenal sangat detail dalam urusan disiplin. Bukan sekedar tepat waktu latihan, tetapi menyangkut nutrisi, istirahat, analisis video, hingga perilaku di media sosial. John Hartman bukan hanya soal papan taktik baru, ia menawarkan revolusi kultur dan profesionalisme. Jika terwujud, era baru timnas Indonesia bukan lagi mimpi, melainkan kemungkinan nyata menuju level tertinggi Asia. Emil Audero yang tampil heroik bersama Cremonese masuk dalam daftar 11 pemain terbaik pekan ke-25 Serie A Liga Italia. Emil mengkuni posisi kiper dalam Best 11 Serie A yang diumumkan pada Selasa malam waktu Indonesia. Penjaga gawang timnas Indonesia itu tampil cemerlang saat Cremonese tahan imbang Genoa pada lanjutan Liga Italia pada Minggu. Dalam pertandingan di Stadion Giovanni Zini, Emil dipercaya tampil sebagai starter. Ia menjadi pilihan utama untuk mematahkan setiap tembakan lawan ke gawang. Emil tercatat berhasil melakukan 6 penyelamatan krusial dari total 18 tembakan Genoa. Alhasil, Footmob menjadikan Emil sebagai pemain Cremonese dengan nilai paling tinggi, yakni 8,4. Terpilihnya Emil Audero dalam jajaran pemain terbaik Serie A pekan ke-25 menjadi bukti kualitasnya sebagai kiper andalan. Performa konsisten dan mental kuat yang ditunjukkannya turut mempertegas peran pentingnya bagi Cremonese di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Italia. Gelombang naturalisasi timnas Indonesia nampaknya belum akan mereda. Setelah sukses mendaratkan nama-nama besar di lini belakang, radar PSSI kini terkunci pada sosok gelandang muda berbakat yang tengah naik daun di tanah Jerman, Laurin Ulrich. Isu kapten Jerman U20 ini mencuat sebagai langkah strategis federasi untuk terus menyuntikkan kualitas kelas dunia ke dalam komposisi skuad Garuda. Bermain di kompetisi yang sama dengan Kevin Dix, Ulrich bukanlah pemain sembarangan. Pemuda didikan VfB Stuttgart ini tengah menjalani masa peminjaman yang impresif bersama FC Magdeburg di kasta kedua Liga Jerman musim 2025-2026. Bukan sekedar pelengkap tim, Ulrich adalah pemegang ban kapten timnas Jerman U20, sebuah bukti otentik atas kepemimpinan dan kualitas teknisnya yang diakui di salah satu kiblat sepak bola dunia. Spekulasi mengenai kepindahan kewarganegaraan Ulrich semakin memanas pasca penunjukan John Hartman sebagai juru taktik baru timnas Indonesia. Menanggapi rumor yang beredar, Ulrich secara transparan mengakui bahwa komunikasi dengan pihak Indonesia sebenarnya sudah terjalin sejak awal tahun. Kapten Jerman U20 ini tidak menutup pintu rapat-rapat. Ia memberikan lampu hijau yang menjadi angin segar bagi PSSI dan supporter Garuda. Kini bola berada di tangan federasi dan tim kepelatihan. Peluang melihat kapten timnas Jerman U20 mengenakan seragam merah putih memang belum pasti, namun bukan sesuatu yang mustahil untuk terwujud dalam waktu mendatang. Setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 yang berujung pemecatan Patrick Kluivert sebagai pelatih dan seluruh asistennya asal Belanda, PSSI kini menaruh asa besar di pundak John Hartman. Jika bisa mempersembahkan gelar juara, maka kepercayaan publik terhadap PSSI dan juru taktik asal Inggris itu akan makin menebal guna merengkuh trofi lainnya, termasuk Piala AFF pada Juli tahun ini. Terkait materi pemain sepertinya tak banyak berubah. Di posisi starting 11 masih akan diperkuat pemain-pemain naturalisasi yang berkarir di Eropa, macam Calvin Verdonk, Kevin Dix, Emil Audero, Maarten Paes, serta Jay Ides. Selain itu, kapten tim juga kemungkinan besar masih akan dipercayakan kepada Jay Ides. Keyakinan tersebut dilontarkan pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan, via kanal YouTube pribadinya, Bung Roban. Jay Ides menurut Ropan sosok yang masih tepat memimpin skuad Garuda. Tugas mulia tersebut sudah ia emban sejak era dua juru taktik sebelumnya, Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Meski ada pemain lain termasuk ex-kapten yang juga sempat menjabat, yakni Asnawi Mangkualam,
John Hartman masih lebih percaya kepada Jay Idas. Kepercayaan John Hartman tentunya punya dasar yang kukuh, mengingat performa Jay Idas yang terus moncer bareng Sassuolo di kasta teratas Italia musim ini, termasuk ketika mereka menang atas Udinese di laga terakhir. Persiapan timnas Indonesia menuju FIFA Series 2026 terus dikebut. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan langkah-langkah yang telah dilakukan pelatih timnas Indonesia, John Hartman, jelang turnamen yang akan berlangsung pada 23 hingga 31 Maret 2026. Timnas Indonesia dipastikan menjadi tuan rumah FIFA Series 2026. Ajang internasional tersebut akan diikuti oleh 4 negara, yakni Indonesia, Bulgaria, Saint Kitts and Nevis, serta Kepulauan Salomon. Menurut Arya, Hartman tidak tinggal diam sejak resmi menukangi skuad Garuda. Pelatih asal Inggris itu sudah aktif melakukan pemantauan pemain, baik yang tampil di kompetisi domestik maupun yang berkarir di luar negeri. Di kompetisi Eropa, Hartman memantau sejumlah pemain diaspora timnas Indonesia yang bermain di level tinggi. Tak hanya itu, Hartman juga menyusuri langsung sejumlah laga BRI Super League 2025-2026 untuk melihat performa pemain lokal. Arya menambahkan setelah menyelesaikan rangkaian pemantauan tersebut, Hartman dipastikan akan memberikan masukan kepada PSSI terkait langkah yang akan diambil ke depan, termasuk komposisi tim dan kebutuhan skuad. FIFA Series 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung di SUGBK Jakarta Pusat. Timnas Indonesia disebut-sebut akan menghadapi Saint Kitts and Nevis, sementara laga lainnya mempertemukan Bulgaria dengan Kepulauan Salomon. Pemain berdarah Indonesia, Luke Vickery, mengungkapkan dirinya sudah dihubungi langsung oleh pelatih Timnas Indonesia, John Hartman. Kabar ini langsung memicu antusiasme publik sepak bola tanah air, mengingat potensi besar yang dimiliki winger berusia 20 tahun tersebut. Luke Vickery saat ini memperkuat MacArthur FC dan tampil cukup impresif di berbagai kompetisi. Dari 20 pertandingan, ia mampu mencetak 5 gol dan 3 assist. Catatan yang terbilang menjanjikan untuk pemain muda. Luke sendiri mengaku terbuka membela Indonesia, selain Australia dan Amerika Serikat. Ia menyebut sudah ada komunikasi awal untuk membahas berbagai peluang yang bisa ia ambil dalam karir internasionalnya. Jika resmi membela Garuda, Luke bisa menjadi senjata baru di lini serang. Ia mampu bermain sebagai winger kanan, kiri, maupun penyerang tengah. Fleksibilitas ini sangat cocok dengan kebutuhan taktik modern yang diterapkan John Hartman. Langkah Timnas U23 Indonesia untuk berlaga di ajang Asian Games 2026 dipastikan tertutup. Kepastian ini membuat pelatih asal Inggris John Hartman kini mengalihkan fokus sepenuhnya untuk menahkodai tim nasional level senior hingga awal tahun 2027 mendatang. Sejak awal tahun ini, Hartman sebenarnya mengemban tanggung jawab besar dari PSSI untuk memegang 2 kelompok umur sekaligus, yakni timnas senior dan kategori usia di bawah 23 tahun. Dengan situasi ini, John Hartman akan mencurahkan seluruh energinya untuk membawa timnas Indonesia bersaing di 3 ajang besar dalam setahun ke depan. Turnamen terdekat yang akan dihadapi adalah FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 23-31 Maret 2026. Dalam ajang tersebut, timnas Indonesia dijadwalkan menantang Saint Kitts and Nevis pada babak semifinal tanggal 27 Maret. Setelah agenda di bawah kalender resmi FIFA tersebut usai, tantangan berikutnya adalah Piala AFF 2026 yang digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus. Hartman harus memutar otak karena turnamen ini digelar di luar kalender internasional, sehingga kemungkinan besar tidak bisa memanggil seluruh kekuatan terbaiknya. Sebagai puncak dari program jangka panjang, pelatih diharapkan mampu membawa timnas Indonesia meraih prestasi gemilang di Piala Asia 2027 yang akan berlangsung di Arab Saudi. John Hartman memanggil 12 pemain naturalisasi era Shin Tae-yong di timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. Saat Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia pada 2020-2025, setidaknya ada 18 pemain yang berganti paspor menjadi WNI. Dari 18 pemain di atas, Okezone memprediksi 6 diantaranya tidak akan dibawa John Hartman ke FIFA Series 2026 Indonesia yang digelar pada 23-31 Maret 2026. Sebanyak 6 nama yang dimaksud adalah Elkan Bagat, Tom Hay, Rafael Struijk, Shane Patinama, Mace Hilgers, dan Jens Maven. Di sisi lain, 12 nama di luar itu tampil oke bersama klub masing-masing. Nathan Toaon rutin bermain bersama sang klub yang eksis di Liga 2 Belanda, Willem II. Kevin Dix juga muncul sebagai bek andalan klub Bundesliga,